wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tugas IPS kelas 8 tema 4 tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Gambar di samping menggambarkan kondisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Berapa triliun hutang Indonesia apabila 1 US dollar senilai Rp15.000? Siapa yang dapat melakukan utang luar negeri? Pihak negara maupun swasta dapat melakukan utang luar negeri. Utang tersebut digunakan untuk investasi maupun modal pembangunan. Sejak kapan Indonesia melakukan utang luar negeri? Sejak awal kemerdekaan. Utang luar negeri sudah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami pasang surut. Indonesia memiliki warisan utang pemerintah kolonial sebesar 1,3 miliar US dollar. Usai mendapat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Utang itu berasal dari kekayaan yang rusak akibat perang serta seluruh investasi sebelumnya yang dibukukan oleh pemerintah Belanda. Bagaimana mengatasi utang luar negeri? Utang merupakan bagian integral dan kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan pengelolaan ekonomi dan merupakan konsekuensi dari APBN yang mengalami defisit anggaran. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri atau ULN Indonesia terdiri dari ULN publik, pemerintah dan bank sentral serta ULN swasta. ULN Indonesia juga tidak terlepas dari gejolak nilai tukar mata uang asing, di mana sebagian besar ULN Indonesia didenominasikan ke dalam mata uang dolar Amerika atau USD. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ULN yaitu yang pertama, dengan pembatasan pinjaman baru. ULN dalam jangka pendek membantu dalam menutup defisit APBN. Akan tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan permasalahan bagi negara. Untuk itu perlu kebijakan bahwa pinjaman luar negeri hanya diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif seperti pengembangan infrastruktur serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Kedua, dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak. Target terhapusnya semua ULN Indonesia dirasakan cukup sulit dicapai apabila tidak didukung oleh upaya keras terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan ULN Indonesia. 3. Tidak dengan menggandeng BUMN. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya dalam negeri yang dimiliki oleh BUMN, sehingga akan dapat meningkatkan kontribusi pajak dan dividen BUMN terhadap penerimaan negara. 1. Bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? A. Bangkit setelah dijajah. Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi, pemerintah mulai melakukan penataan perekonomian. Permasalahan perekonomian pada masa awal kemerdekaan terjadi karena inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi dan blokade laut yang dilakukan pemerintah Belanda. Kondisi politik awal kemerdekaan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perekonomian negara. Kondisi Indonesia pasca proklamasi masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan Jepang masih mempertahankan status quo setelah menyerah dari sekutu. Selain menghadapi sisa kekuatan Jepang, bangsa Indonesia juga harus menghadapi tentara sekutu dan Nica. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian nasional. Selain ancaman yang berasal dari luar, bangsa Indonesia menghadapi gangguan keamanan yang berasal dari dalam. Salah satunya yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kondisi politik dan keamanan yang masih belum stabil, ditambah dengan kondisi sumber daya manusia yang masih rendah, mengakibatkan lambatnya perkembangan perekonomian Indonesia pada saat itu. Belanda melakukan blokade ekonomi yang menutup akses ekspor impor Indonesia pada tahun 1945. Produk buatan Indonesia tidak dapat dikirim ke luar negeri dan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan tujuan meruntuhkan perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut semakin memperparah keadaan perekonomian Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menguatkan dan meningkatkan perekonomian negara.